Wardani dari IAIN Ponorogo. Saya akan menjelaskan tentang resiko dalam bisnis serta bisnis yang dapat diterapkan dalam pandemi seperti saat ini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan manufaktur. Oke guys, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Begini teman-teman, dalam memulai sebuah bisnis, kita harus memiliki mental yang kuat, sikap yang pantang menyerah, serta jiwa yang survive. Karena apa? Dalam dunia bisnis, selain di strategi yang baik, itu belum tentu menunjang bisnis kita sesuai dengan apa yang kita mau. Karena pada dasarnya dalam setiap bisnis itu pasti memiliki resiko bisnis itu sendiri yang harus dihadapi oleh masing-masing pengusaha. Oleh karena itu, apa sih resiko bisnis? Apa aja faktor-faktor dalam bisnis? Serta bagaimana cara mengantisipasi resiko tersebut? Akan saya jelaskan berikut ini. Resiko bisnis adalah ketidakpastian yang terjadi pada usaha kita, entah itu terjadi pada saat ini maupun masa yang akan mendatang. Nah, untuk faktor-faktor resiko dalam bisnis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah faktor ekonomi, seperti contohnya pada tahun 1998 Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi dan itu berimbas sekali terhadap bisnis suatu pengusaha. Yang kedua adalah faktor ketidakpastian bencana alam, di mana bencana alam tidak bisa diprediksi. Meskipun pada saat ini bencana alam sudah dapat diprediksi dengan teknologi yang canggih, namun bencana alam pernah melanda di Indonesia, bencana alam yang hebat, tepatnya di Aceh pada tahun 2004, di mana bencana tersebut dapat menghambat distribusi kepada konsumen serta menghambat produksi suatu produk yang dilakukan oleh perusahaan yang terdampak. Yang ketiga adalah ketidakpastian dalam perilaku manusia, di mana pada saat ini manusia mengalami tren ataupun mengikuti perkembangan zaman globalisasi yang mengubah perilaku manusia menjadi perilaku yang sangat konsumtif. Hal ini menjadi peluang bagi pengusaha, tetapi juga memiliki resiko yang besar. Peluangnya adalah ketika seorang manusia berperilaku konsumtif, maka akan mudah bagi pengusaha untuk memasarkan produknya. Namun resikonya adalah ketika seorang pengusaha tidak mampu untuk mengikuti tren ataupun perkembangan zaman, maka pengusaha tersebut bisa saja gulung tikar usahanya maupun stagnasi dalam usahanya. Nah, untuk melatih jiwa bisnis bagi mahasiswa IAIN Ponorogo, pada mata kuliah kewirausahaan manufaktur, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk pandai dalam ilmu di kelas, tapi juga harus mampu mengimplementasikan ilmu yang didapat kepada dunia bisnis. Maka dari itu, saya memulai bisnis dalam bidang reseller. Mengapa saya memilih reseller? Karena melihat peluang pada saat ini di mana pemerintah menganjurkan kita untuk tetap di rumah saja. Hal ini akan berimbas pada transaksi kita, sehingga transaksi yang akan kita lakukan adalah secara online. Oleh karena itu, saya mengambil reseller. Selain itu juga karena modal yang sedikit dan hanya dengan gadget kita bisa berbisnis. Usaha saya beri nama Nanda Store, di mana saya selaku pihak kedua akan menerima produk dari pihak pertama, yaitu dari teman saya sendiri yang berkecimpung dalam dunia bisnis bernama MRC Shop. Dalam store saya menyediakan berbagai macam produk, mulai dari fashion yaitu baju, jilbab, aksesoris, hingga helm serta kosmetik. Dengan kualitas yang tinggi serta harga yang terjangkau akan menarik minat konsumen. Sasaran dari bisnis saya yaitu mahasiswa IAIN Ponorogo sendiri serta masyarakat di lingkungan rumah saya. Nah, untuk promosi, saya melakukan promosi melalui media sosial yaitu melalui Facebook, Instagram, serta melalui WhatsApp. Nah, omset yang saya dapatkan itu tidak terlalu besar, tetapi sangat lumayan untuk pembisnis pemula seperti saya. Nah, dalam bisnis yang saya jalankan, saya juga banyak mengalami kendala, hambatan, serta resiko yang harus saya hadapi. Misalnya, pembatalan pemesanan secara tiba-tiba oleh konsumen. Banyak konsumen yang belum percaya terhadap bisnis saya karena bisnis saya termasuk bisnis yang pemula. Ketiga, masih banyak terjadi kesalahan dalam manajemen, baik manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen lainnya. Mengingat waktu saya di dunia kerja itu sangat sedikit dan belum ada pengalaman. Yang keempat adalah banyak sekali pesaing sehingga membuat saya meningkatkan kualitas pelayanan dalam bisnis saya. Dan yang kelima, karena pandemi ini terjadi kemacetan pengiriman barang karena lockdown oleh beberapa kota.
Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, saya akan membagikan beberapa tips untuk meminimalisir terjadinya resiko dalam bisnis. Tips yang pertama adalah identifikasi resiko. Kita harus melihat dulu apa aja resiko yang terjadi dalam bisnis kita, dan kita juga harus menyusun strategi dalam menghadapinya. Tips yang kedua adalah mengurutkan berdasarkan tingkat kerugian. Maksudnya di sini kita harus mengurutkan resiko itu mulai dari resiko yang terkecil hingga resiko yang terbesar dan resiko yang terburuk terhadap perusahaan kita. Gunanya apa? Gunanya kita harus mensiasati resiko-resiko tersebut dengan strategi-strategi yang baik. Yang ketiga adalah kontrol resiko. Setelah kita melakukan identifikasi, maka kita harus action atau melakukan aksi dalam melaksanakan atau membasmi resiko tersebut. Yang perlu dilakukan adalah yang pertama, menghindari resiko. Yang kedua, mengurangi resiko. Yang ketiga, meminimalisir resiko atau memindahkan resiko. Dan yang keempat adalah menerima resiko. Maksudnya menerima resiko ini bukan hanya menerima saja dengan lapang dada, tetapi kita juga harus berusaha mempertahankan bisnis kita serta mencari solusi untuk masalah kita. Dan yang keempat atau yang terakhir, tips terakhir adalah mereview atau memonitoring. Setelah kita melakukan identifikasi dan melakukan kontrol, kita juga harus mereview. Apa yang harus kita review? Yang harus kita review adalah strategi kita sudah berhasil atau belum untuk menangani resiko tersebut. Jika sudah berhasil, maka bisa digunakan untuk lain waktu jika mengalami resiko yang sama, dan juga sebagai pembelajaran kita untuk melangkah lebih baik lagi. Kesimpulannya adalah, dalam berwirausaha dibutuhkan mental yang kuat, jiwa yang survive, serta sikap yang tidak pantang menyerah dalam menjalani maupun memulai bisnis kita. Saya mengutip kata-kata dari Dennis Waitley yang berbunyi, hidup memang berkaitan erat dengan resiko. Namun, satu resiko yang harus kita hindari adalah resiko tidak melakukan apa-apa. Maksudnya, dalam hidup memang banyak sekali resiko yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani. Tetapi yang paling parah dan harus kita hindari adalah ketika kita tidak mau melakukan apa-apa, hanya berpangku tangan saja dan tidak mau berusaha. Jadi teman-teman, tetap semangat dalam menjalani bisnis maupun memulai bisnis. Up dan down suatu bisnis itu biasa. Gagal akan menjadi sukses. Karena suatu usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tetap semangat, harus berusaha, berdoa, serta bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Salam cinta dari aku.